Kuliah Hukum dan HAM. Hari ini kita akan berkolaborasi dengan Universitas Flores dengan Universitas BRI Kanjuruhan Malang. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa hal mengenai hukum dan HAM. Tapi perkenalkan dulu, nama saya adalah Fahmi Arif Zakaria, SHM HUM. Saya adalah dosen mata kuliah Hukum dan HAM dari Universitas BRI Kanjuruhan Malang. Di dalam kesempatan kali ini, karena pembelajaran daring kolaboratif, maka saya juga memperkenalkan Bu Ernesta Arita Sari, SHM HUM dari Fakultas Hukum Universitas Flores. Selamat siang Bapak Ibu semuanya, semoga dalam keadaan sehat semuanya ya. Terutama mahasiswa-mahasiswa saya yang ada di Universitas Flores maupun di Unikama. Semoga dalam perkuliahan kali ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam perspektif hukum dan hak asasi manusia ini, seringkali kita selalu melihat berita-berita yang terupdate hari ini sangat luar biasa. Kalau kita ngomong hukum dan HAM ya. Tapi kali ini kita akan membahas mengenai aspek hukum internasional, hak asasi manusia, mata kuliah kolaborasi hukum dan HAM antara Universitas BRI Kanjuruhan Malang dan Universitas Flores. Saya mengambil kata-katanya dari Charles Chaplin ini yang sangat luar biasa. Kita berpikir terlalu banyak dan merasa terlalu sedikit. Lebih dari mesin, kita membutuhkan manusia. Lebih dari kepintaran, kita membutuhkan kebaikan dan kelembutan. Tanpa kualitas ini, hidup akan menjadi keras dan semuanya hilang. Ini saya rasa sangat dalam ya, menurut Charles Chaplin. Dalam mata kuliah ini, saya rasa ada beberapa hal nanti yang saya sampaikan ke depannya, yaitu mengenai konsep perkembangan HAM, terus kemudian kasus-kasus HAM dari tingkat internasional, regional, maupun nasional. Oke, dalam aspek hukum internasional kali ini saya akan menyampaikan ada beberapa hal. Yang pertama yaitu aspek internasional hak asasi manusia. Di dalamnya itu dibahas mengenai substansi konvenan hak sipil dan politik, serta substansi konvenan hak ekonomi, sosial, dan budaya, serta bagaimana dalam penegakan HAM secara internasional. Mahasiswa mengetahui akhir-akhir ini banyak sekali pelanggaran-pelanggaran HAM internasional yang dilakukan, sehingga ini akan menggugah bagaimana kita melihat kasus-kasus tersebut dalam konteks hak asasi manusia. Mahasiswa sebenarnya kalau kita lihat pada pokok bahasan substansi konvensi hak politik membahas mengenai bagaimana sih hak dan kewajiban setiap negara, serta janji negara, ratifikasi, ternyata macam-macam hak asasi manusia, konvenan sosial budaya membahas mengenai janji negara, sedangkan pokok bahasan mengenai HAM secara internasional membahas mengenai penegakan HAM sipil, politik, penegakan ekonomi, sosial, dan budaya. Ini saya rasa sangat melekat dalam setiap sebuah negara, apalagi kalau kita membahas tentang hukum dan HAM. Harapannya capaian pembelajaran yang ingin kita capai dari bab ini adalah mahasiswa mampu memahami dan memberikan solusi serta menemukan metode penyelesaian masalah case secara aspek internasional HAM, serta dapat mendiskusikan mengenai apa yang didapat secara teoretik, mampu memahami mata kuliah, bahan-bahan dasar untuk menyelesaikan masalah internasional dalam perspektif hukum dan HAM ini. Ini sangat penting. Mahasiswa kalau kita lihat ada beberapa hal yang Bapak kami sampaikan di sini mengenai substansi konvenan hak sipil dan politik. Sesungguhnya untuk memahami substansi ini, hak sipil politik satunya yang terbaik adalah pembacanya sendiri. Sebagai panduan ada beberapa hal yang harus diketahui. Yang pertama yaitu ada empat hal mukadimah dalam kita mempelajari konvenan hak sipil, yaitu tanggung jawab, serta mengakui cita-cita manusia yang bebas menikmati kebebasan sipil. Yang pertama kalau kita lihat secara tanggung jawab, ada beberapa hak pengakuan terhadap prinsip-prinsip dalam penyatakan hak manusia. Terus yang kedua mengakui
cita manusia yang bebas menikmati kebebasan sipil dan politik, bebas dari ketakutan dan kemiskinan, dan menciptakan kondisi di mana orang dapat menikmati hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Ini sangat penting peranannya dalam masyarakat, apalagi sebentar lagi kita akan mengadakan pesta rakyat istilahnya, pemilu pemilihan siapa yang akan menjadi presiden selanjutnya. Ini otomatis semuanya berhak dan memperoleh hak politik, tidak terkecuali siapapun sebagai warga negara yang baik. Saya rasa sebuah pemerintahan, sebuah negara mampu mengharapkan kebebasan politik selalu terjaga. Ini penting. Yang selanjutnya yaitu berdasarkan piagam PBB, bahwa negara wajib memajukan dan penghormatan universal dan pentagaan atas hak asasi manusia dan kebebasan manusia itu sendiri. Yang selanjutnya menyadari bahwa negara memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk memajukan hak asasi dan konvenan ini. Ada beberapa mahasiswa ketahui dalam hak dan kewajiban setiap bangsa di sini. Yang pertama, hak untuk menentukan nasib sendiri. Yang kedua yaitu hak untuk mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusianya. Yang ketiga adalah hak kewajiban negara-negara yang memegang perwalian. Apa sih yang dimaksud bagaimana hak dan kewajiban setiap bangsa ini? Oke, setiap hak dan kewajiban bangsa sendiri kalau kita lihat dalam semua hal ini, yang pertama yaitu bagaimana hak untuk menentukan nasib sendiri, bebas menentukan status politik, bebas mengejar kemajuan ekonomi, sosial, budaya setiap masyarakat. Itu memang harus ditentukan sendiri. Yang kedua yaitu hak untuk mengelola sumber daya alam, sumber daya manusianya, dengan tetap menghormati kewajiban-kewajiban yang timbul dari kerjasama ekonomi internasional berdasarkan prinsip-prinsip saling menguntungkan dan hukum internasional. Tidak dibenarkan merampas hak suatu bangsa atau sumber-sumber penghidupan yang sendiri. Artinya dalam sebuah negara kita memang harus saling menghormati, terutama kalau dalam perjanjian-perjanjian internasional ini dapat menguntungkan sebuah negara. Dalam perspektif ini, kalau kita lihat sumber daya manusia kita di Indonesia, baik alamnya itu sangat luar biasa. Dalam penentuan hak-haknya mestinya tidak ada hal-hal lain dari luar yang mampu mempengaruhi tentang konstitusi, institusi yang ada di negara kita. Maka Presiden bersama pun Pak Karno mengatakan kalau bisa sumber daya alam manusia dan sumber daya alam yang ada di Indonesia ini kita mampu membangun dan mandiri, berdikari di atas bangsa sendiri, sehingga kita tidak menggantungkan negara-negara lain secara penuh untuk membangkitkan, untuk membangun sebuah bangsa. Ini sangat penting sekali, mahasiswa. Adapun dalam hal kita sebuah bernegara, ada hal-hal yang mesti kita perhatikan mengenai sebuah janji negara beratifikasi, terutama dalam soal dalam keadaan darurat ini bagaimana sih? Apa yang mesti kita lakukan dan bagaimana apa yang kita kembangkan? Dalam janji negara verifikasi, saya rasa yang pertama yaitu ada beberapa hal yang harus kita ketahui, yaitu janji untuk menghormati dan menjamin hak dalam wilayah hukumnya dengan prinsip non-diskriminasi. Itu terdapat dalam pasal 2 dalam HAM sendiri itu. Terus yang kemudian yaitu bagaimana janji melaksanakan dan membentukkan konstitusi, undang-undang, dan kebijakan lainnya. Ini sangat penting mahasiswa, terutama dalam mahasiswa hukum dalam menentukan sebuah aturan serta perjanjian dalam sebuah negara. Yang ketiga yaitu bagaimana pelaksanakan penegakannya lewat badan peradilan dan eksekusi. Terus yang keempat yaitu bagaimana menjamin prinsip non-diskriminasi gender. Ini ada hal-hal yang memang masih tetap saja dalam perkembangan tahunan. Gender ini menjadi salah satu isu-isu yang masih belum terselesaikan. Masih aja bagaimana sebuah negara-negara itu masih tinggi peranannya dalam memerdekakan hak-hak gender yang ada di sebuah negara-negara. Kemudian soal dalam keadaan darurat, keadaan darurat ini apa sih yang bisa kita lihat dalam sebuah negara? Ada pengurangan kewajiban negara dalam keadaan darurat dan tidak mengandung tindakan yang bersifat diskriminatif.
Ini sangat bagus saya rasa, karena dalam itu ada hak-hak yang tidak dapat dikurangi, non-derogable, dalam keadaan apapun seperti tercantum dalam pasal 6, 7, 8, dan ayat 1. Setiap pengurangan hak di luar angka 2 dalam undang-undang tersebut dilakukan pemberitahuan dan alasan kapan mulai berakhir. Larangan-larangan verifikasi ini apa aja? Yang pertama, bagi sebuah negara, kelompok perorangan dengan alasan kebebasan yang diberikan oleh konvenan untuk membatasi hak yang dimuat dalam konven ini pasal 5. Larangan bagi negara untuk mengatur dalam peraturan hukum, kebiasaan ini sangat penting karena sangat menghargai betul apa yang disebut dengan hak asasi manusia. Ada beberapa larangan-larangan di sini. Ada larangan bagi negara pravitifikasi yang berisi tentang hak manusia. Apa saja yang dilarang dalam skala internasional? Yang pertama yaitu larangan bagi negara, kelompok, atau perorangan dengan alasan kebebasan yang diberikan oleh konvenan untuk membatasi hak yang dibuat konvenan ini. Ya, ada pasal 5, di dalam pasal 5 coba mahasiswa nanti cek dan baca kira-kira sebagaimana mestinya. Kita harus mengkritisi apa yang menjadi perjanjian-perjanjian internasional yang benar-benar relevan dan tidak relevan, terutama dalam keadaan sekarang. Jangan sampai Ukraina, Rusia, Palestina, Israel ini akan menjadi sebuah masalah baru yang sehingga apa yang menjadi pondasi lahirnya HAM ini akan kabur, akan menjadi jauh dari apa yang menjadi tujuan utama dari lahirnya hukum dan HAM ini. Larangan bagi negara untuk mengakui dalam peraturan hukum ataupun kebiasaan itu membatasi hak yang dijamin dan konvenan ini. Dalam mengakui hak konvenan tersebut, dalam pasal 5 itu berisi hak asasi manusia. Yang pertama yaitu hak kebebasan dalam keamanan pribadi, terutama dalam kasus penangkapan, penahanan, dan proses pemidanaan. Ini sangat penting. Yang kedua yaitu soal pelakuan dan penangkapan, penahanan, dan bagaimana narapidana ini diberlakukan. Ini saya rasa dimanapun di sebuah negara-negara internasional pun sangat memperhatikan hal tersebut. Tadi tidak hanya menjadikan hak untuk ditangkap dan bagaimana, tapi bagaimana di dalam tahanan itu juga sangat diperhatikan dalam hukum internasional. Terus yang selanjutnya yaitu kebebasan bergerak dan memilih, bertempat tinggal dan sebagainya. Yang kelima yaitu soal deportasi. Ini harus jelas. Artinya sebuah negara mendeportasi seseorang itu berdasarkan peraturan-peraturan yang memang menjadi hak dan kewajiban yang sudah ada ditentukan dalam sebuah negara. Yang selanjutnya yang nomor 6 yaitu soal kedudukan yang sama dalam hukum, antara lain pengadilan yang terbuka untuk umum, pengecualian asas praduga tidak bersalah, hak membela diri, memperoleh bantuan hukum, hak untuk banding, peninjauan kembali, serta memperoleh rehabilitasi atau ganti rugi bila ada kesalahan dalam sebuah proses peradilan. Ini sangat penting, jadi tidak serta-merta kita hanya menghukum seseorang berdasarkan aturan yang ada, tapi bagaimana kita juga hak untuk memperoleh rehabilitasi jika sebuah pengadilan memang tidak sesuai dalam penghukuman. Ini penting. Prinsip nebis idem ini dalam sebuah hukum juga diperhatikan sangat luar biasa. Yaitu ada beberapa prinsip undang-undang tidak berlaku surut kecuali menguntungkan terpidana. Ya, ini perlu diperhatikan. Dan selanjutnya yaitu prinsip setiap kejahatan harus dihukum. Ada hubungannya dengan kewajiban hakim menemukan hukum dan tidak boleh menolak perkara karena alasan tidak ada hukum yang mengatur. Hak diakui sebagai pribadi di hadapan hukum dimanapun ia berada. Kemudian larangan mengganggu privasi seseorang, saya rasa ini sangat kita setuju bersama. Terus bagaimana kebebasan berpikir, memiliki keyakinan agama dan beribadah. Ini yang menjadi polemik akhir-akhir ini. Bagaimana dalam undang-undang ITE banyak yang terjerat. Artinya kebebasan berpikir kita semua ada beberapa hal akademisi yang sudah dibatasi. Kita tidak mengkritik pemerintah dalam kapasitasnya secara humannya, subjektifnya, tapi bagaimana kedudukannya seseorang
Kalau sudah di pemerintahan, maka kita sebagai orang sipil, akademisi berhak untuk mengkritisi karena pemangku kebijakan di sana jika ada kesalahan. Maka ini yang terjadi, kayak misalnya kasus-kasus yang terjadi Haris sama Fathia juga akhirnya kena 4 tahun penjara. Ini juga menjadi pembelajaran kita, artinya bagaimana di dalam HAM sendiri kita diberikan hak kebebasan berpendapat, menyatakan pendapat, mencari dan memperoleh informasi, serta memberikan hak-hak kita sebagai manusia untuk bebas berpikir secara dialektika, sehingga ini saya rasa tidak sesuai dengan apa yang menjadi peranan penting dalam intisari dalam hukum dan HAM itu sendiri. Ada beberapa hal juga, sebetulnya adalah dalam setiap propaganda yang ada di sebuah negara itu sangat dilarang oleh hukum. Karena propaganda ini dapat mengganggu stabilitas keamanan sebuah negara, maka itu tidak diperkenankan. Yang selanjutnya yaitu tindakan yang menganjurkan kebencian atas dasar kebangsaan, ras, atau agama merupakan asutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan, dan kekerasan. Ini sangat dilarang hukum. Catatan larangan pemberitaan hal yang mengandung sara tidak bertentangan. Ini dengan bertentangan sesuai dengan pasal 20. Jadi biasanya dalam proses demokrasi di tahun 2024 nanti, biasanya kalau kita lihat evaluasi tahun-tahun kemarin dalam pemilu, banyak isu-isu agama, suku, budaya ini selalu digoreng terus. Jadi ini hati-hati, kita harus benar-benar memegang teguh prinsip HAM dalam sebuah negara, sehingga ini tidak jadi sesuatu yang sangat polemik dan membuat chaos di dalam masyarakat. Saya rasa semuanya kalau memahami tentang HAM, kelahiran HAM, intisari dari HAM, maka manusia semuanya akan memanusiakan manusia dan tidak ada penindasan antara pemerintah dengan rakyat, rakyat dengan sesama rakyat, karena kita semuanya adalah manusia yang memang harus menghargai manusia yang lain. Oke mahasiswa, saya rasa mungkin kalau ada pertanyaan bisa langsung di chat nanti dalam forum diskusi, yaitu yang selanjutnya ini tentang substansi Konvenan Hak Ekonomi Sosial Budaya. Dalam mukadimah kalau kita lihat pasal 1 isinya sama dengan Konvenan Hak Sipil dan Politik. Ada janji sebuah negara, kalau kita lihat di setiap negara, pihak dalam konvenan ini berjanji untuk mengambil langkah-langkah baik secara individual maupun bantuan dan kerjasama internasional, khususnya di bidang ekonomi, sumber dayanya secara progresif menjadi perwujudan hak penuh. Hak yang diakui oleh konvenan ini dengan cara yang sesuai, termasuk dengan pengambilan langkah-langkah legislatif. Ini saya rasa sangat luar biasa ya. Yang kedua yaitu berjanji untuk menjamin bahwa hak-hak yang diatur dalam konvenan ini akan dilaksanakan tanpa diskriminasi apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, atau pendapat lain. Bagaimana asal-usul kebangsaan atau sosial kekayaan, kelahiran, dan status lainnya. Sebenarnya sudah jarang banyak ya ini yang menjadi permasalahan saat ini. Tapi juga di sisi lain memang masih banyak PR juga ya terkait bagaimana diskriminasi ras. Ya seperti itu, kayak Rohingya harus mencari suaka kemana-mana, ya kan, bagaimana tentang status negaranya ini menjadi case yang nanti kita harus bahas. Ya kan, kalau kita ngomong hak asasi manusia yang ada di dunia ini, saya rasa semuanya berhak hidup dan berhak tinggal di dunia. Tidak satupun manusia yang di dunia ini tidak punya hak hidup. Ini sangat penting. Seperti itu mahasiswa. Nah ini tadi yang sempat saya omongkan, bahwasanya janji negara dalam setiap hak masyarakatnya pasti wajib melindungi yang penting. Dalam pengalaman internasional, dalam penegakan hak sipil dan politik dapat dilihat dalam kasus ada beberapa hal, yaitu kasus Nuremberg Jerman sesuai Perang Dunia Kedua. Coba dipelajari, bahkan mungkin ada filmnya juga. Ini sangat bagus dalam literatur case, teman-teman bisa memahami apa yang menjadi sejarah HAM itu sendiri. Pada tahun 1990, PBB mendirikan Mahkamah Hak Asasi Manusia di Rwanda
dan negara bekas Yugoslavia. Coba baca-baca buku-buku atau film-film, sekarang sudah banyak sekali, sehingga ini menambah referensi teman-teman mahasiswa dalam menghayati ilmu hukum dan HAM itu sendiri. Ada beberapa hal dalam penegakan hak asasi manusia secara internasional. Kalau kita lihat pemisahan oleh PBB terhadap hak asasi manusia dalam dua konvenan mempertimbangkan manfaat praktis, terutama implementasi HAM pada negara-negara penandatanganan. Konvenan hak sipil ini dan politik adalah dimaksudkan bersifat universal, yang memberi kewajiban yang bersifat mutlak kepada negara-negara yang yang kita lihat sudah ada perjanjian antar negara. Untuk itu diperlukan mekanisme internasional yang dapat memaksakan agar hak itu dapat dijamin. Sedangkan implementasi konvenan hak ekonomi, sosial, dan budaya tidak bisa dipaksakan bersifat mutlak karena sangat tergantung pada sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh negara. Tetapi negara penandatanganan berkewajiban mewujudkan secara progresif. Pada prinsipnya hak sipil, hak politik, maupun hak ekonomi, sosial, budaya dimaksudkan bersifat universal. Tetapi teknis penegakannya serta mekanismenya agak berbeda dalam sebuah negara. Mekanisme pertahanan asasi manusia, hak sipil dan politik secara internasional adalah ada beberapa hal. Yang pertama, kalau kita lihat secara individu atau kelompok negara dapat menyampaikan pengaduan kepada Komisi HAM Internasional dengan identitas lengkap, tidak anonim secara tertulis. Ini pernah terjadi juga kasus, kalau mahasiswa ingat kasusnya Munir juga, pada saat itu dia akan membawa kasus-kasus HAM yang terjadi di Indonesia itu ke HAM internasional yang ada di Belanda pada saat itu. Tapi secara politik ada hal-hal yang kita tidak suka dan kehendaki, akhirnya almarhum Munir tidak sampai ke sana, di bandara sudah meninggal. Ya, ini masih saat ini menjadi PR negara. Siapapun pemimpinnya harusnya bisa menyelesaikan kasus-kasus HAM ini. Terus yang kedua yaitu Komisi HAM Internasional akan menindaklanjuti laporan tersebut dengan memperhatikan isi pengaduan. Pengaduan ini akan ditindaklanjuti dengan ada syarat, yaitu bahwa kasus tersebut tidak sedang diadili oleh Mahkamah Internasional atau sedang diproses lewat pengadilan nasional, atau kasus tersebut melalui sebuah proses peradilan. Upaya terhukum terakhir negara tersebut dalam pasal 5 ayat 2 optional protokol OCPR, bila dianggap perlu, Komisi HAM Internasional dapat melakukan investigasi atas kebenaran laporan tersebut. Jadi dari pelaporan Stiku, maka HAM Internasional bisa juga turun tangan jika itu menjadi untuk mencari pembuktian-pembuktian. Makanya banyak sekali di Indonesia mengenai kasus-kasus HAM ini yang belum terselesaikan dengan benar. Tragedi Mei, Semanggi, Munir, Wiji Tugu, dan semuanya. Saya rasa ini menjadi PR ya, sampai saat ini belum ada siapa pelakunya. Coba baca hal-hal tentang sejarah-sejarah HAM yang ada di Indonesia, ini sangat menarik sekali. Kayak misalnya kasus di Timur Leste, ya, seperti itu. Selanjutnya ada beberapa dalam Komisi HAM itu menyampaikan sikap dan pandangannya kepada negara tertuduh atau terlapor. Kemudian Komisi HAM Internasional akan menjanjikan hasil kerja kepada Majelis Umum PBB melalui Dewan Ekonomi Sosial ECOSOC dengan sesuai dengan pasal 4 CCPR. Coba teman-teman baca itu nanti ya, bagaimana mekanisme sistem peradilan dalam hukum internasional, terutama di Komisi HAM Internasional. Yang selanjutnya, PBB akan menentukan sikap setelah dilapori hal tersebut, kemudian akan menjatuhkan sanksi-sanksi negara, bisa berupaya penundaan bantuan, embargo ekonomi, tindakan militer, dan sebagainya, tergantung kasusnya, atau membawa kasus ke peradilan kejahatan internasional, International Crime Court, untuk kejahatan HAM berat. Ini makanya kayak kasus-kasus yang terjadi saat ini harusnya menjadi investigasi penuh bagi HAM. PBB juga tidak harusnya berdiam diri dalam menangani kasus-kasus perang yang terjadi. Sehingga nanti siapapun negara itu jika melanggar, maka harusnya diberikan sanksi yang tegas, jadi tidak terkesan pembiaran dalam apapun kasus yang melanggar tentang hak asasi manusia itu.
mahasiswa selain mekanisme di atas, ada beberapa kasus-kasus pelanggaran HAM di luar CCPR yang disediakan prosedur, yaitu Dewan Ekonomi Sosial dikenal dengan prosedur 1503 Resolusi ISOSFOK untuk perlindungan terhadap diskriminasi minoritas suatu pengaduan individu yang dikirim ke Komisi HAM dan Subkomisi tentang pencegahan diskriminasi dan perlindungan minoritas. Jika cukup serius, maka HAM dapat memerintahkan penyelidikan yang dilakukan oleh para ahli yang independen dan objektif. Berdasarkan informasi yang diterima, maka HAM akan menyerukan kepada negara yang diadukan tersebut untuk melakukan langkah-langkah perbaikan. Ini realnya yang terjadi, tapi bagaimana aplikasi yang terjadi di masyarakat, bahkan di dunia, saya rasa ini yang akan menjadi kritik dan pelajaran yang penting bagi mahasiswa. Ketika sebuah aturan ini memang diberlakukan, diciptakan begitu indah, bagaimana pelaksanaannya ini hanya menjadikan momentum bagaimana kita mengkritisi kebijakan yang ada. Sehingga akan balance ketika sebuah pelaksanaan aturan diberlakukan di masyarakat ini apakah berjalan atau tidak, atau sesuai atau tidak. Maka disinilah kita posisinya sebagai akademisi, mahasiswa sebagai agent of change, itu bisa membuat keseimbangan dalam mengkritisi kebijakan-kebijakan baik nasional maupun internasional. Bagi negara-negara Eropa, kalau kita lihat di Amerika juga kasus pelanggaran HAM dapat dilakukan sebuah mekanisme regional karena mereka memiliki perjanjian bersama atau melaksanakan hak asasi secara regional sehingga dari mekanisme penegakan tersebut dalam konvensi sipil politik maka dilihat bahwa hak sipil dan politik adalah bersifat universal. Sementara untuk mewujudkan hak ekonomi, sosial, dan budaya bagi sebuah negara-negara dianjurkan untuk mewujudkan hak sesuai dengan kondisi dan situasi setiap negara. Negara-negara penandatangan dan anggota PBB berkewajiban memberikan laporan perkembangan HAM, ekonomi, sosial, budaya dalam bentuk progress report. Ini yang penting. Setiap setahun sekali kepada Dewan Ekonomi dan Sosial Budaya. Sehingga perkembangan HAM dalam sebuah negara itu dapat dipantau dan dapat dilaporkan ke PBB untuk bagaimana menangani penyelesaian dan sebagainya. Ini sangat penting. Dalam kasus di Jerman, kalau teman-teman mahasiswa lihat di dalam kasus Nuremberg, dikenal dengan nama Pengadilan Militer Internasional yang dibentuk oleh negara-negara sekutu pemenang perang negara pada Perang Dunia II untuk mengadili pemimpinan Nazi di Jerman pada saat itu tahun 1945 sampai 1946. Didakwa melakukan yang pertama war crime, terus yang kedua ada crime against humanity, kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang. Ini terjadi hari ini juga sama. Kita lihat apa yang terjadi pada tahun itu. Dalam kejahatan terhadap perdamaian dalam bentuk agresi, crime against peace, ada 3 di situ yang didakwakan kepada pemimpin Nazi Jerman, yaitu war crime, crime against humanity, sama crime against peace. Sebagai negara yang kalah, maka Jerman terpaksa menerima yurisdiksi Mahkamah Militer Internasional sampai tahun 1974. Ada sejumlah, kalau nggak salah, 4.000 kasus kejahatan. Demikian juga terhadap Jepang, hal yang sama dibentuk di Tokyo. Ini sangat bagus kalau kita teman-teman coba pelajari di sana, sehingga apa yang menjadi kasus pada saat itu sebenarnya sama dan diberlakukan sama ketika terjadi kasus yang sekarang. Hampir-hampir sama, dijatuhkan hukuman beberapa hal, 3 hal tuduhan, yaitu kejahatan perang, kejahatan humanity, crime against peace. Seperti itu. Kalau kita lihat, ada beberapa kasus juga di tahun 1990, ketika PBB mendirikan hak asasi manusia di Rwanda, di bekas negara Yugoslavia, dalam inti pokok dalam masalah pengadilan pada saat itu, ada beberapa kompetensi pengadilan tersebut. Dasar hukum yang digunakan yaitu yang pertama Konvensi Jenewa 1449 mengenai keadaan perang, ada 4 macam. Perlakuan terhadap tawanan perang, perlakuan tentara yang sakit, penjara tahanan saat perang, serta perlindungan orang-orang sipil dalam keadaan perang. Ini penting ketika sebuah negara mengalami peperangan. Terus yang kedua yaitu Konvensi Genosida, Convention of the
Preventive and Punishment of the Crime of Genosida, ya, yang pada tahun 1926, kalau nggak salah 9 Desember itu. Yang ketiga yaitu Konvensi Kejahatan terhadap Kemanusiaan, terhadap perburuan, penculikan, pemerasan, kehilangan orang, dan rujukan masyarakat sipil. Itu yang mendasari bagaimana tahun 1990 PBB mendirikan Mahkamah Hak Asasi Manusia muncul hal-hal tersebut. Untuk di Indonesia sendiri ada hal menarik, terutama dalam kasus Timur Timur, yaitu ini yang melatar belakangi terbentuknya Pengadilan HAM di Indonesia pada hakikatnya didasarkan atas kewajiban internasional yang harus dipikul di Indonesia. Sehubungan dengan kasus kerusuhan di Timur Timur pasca jajak pendapat, kerusuhan Timur Timur membuat Komisaris Tinggi PBB urusan HAM, Mary Robinson saat itu prihatin dan mendesak Dewan PBB segera mengirim pasukan perdamaiannya. Jika Indonesia tidak dapat memenuhi tanggung jawabnya untuk menjamin keamanan rakyat Timur Timur, maka keamanan PBB melalui resolusi nomor 1264 tahun 1999 meminta kepada pemerintah Indonesia mengadili pada pelanggaran HAM yang terjadi di Timur Timur. Adapun resolusi yang muncul pada saat itu, Dewan Keamanan PBB nomor 1264 tahun 1999, yaitu yang pertama, Dewan Keamanan merasa sangat prihatin atas memburuknya situasi keamanan di Timur Timur. Terus yang kedua, mendesak orang-orang yang melakukan kekerasan harus memikul tanggung jawab. Ini Robinson dan PBB pada saat itu. Yang ketiga, bentuk semua tindakan kekerasan di Timur Timur dan minta kepada pemerintah Indonesia agar mereka bertanggung jawab terhadap kekerasan tersebut dan dibawa ke pengadilan. Resolusi ini mengikat Indonesia sesuai dengan ketentuan pasal 25 Piagam PBB, di mana Indonesia menjadi anggota PBB sejak tahun 1950. Pasal 25 Piagam PBB junto pasal 2 ayat 6 dan pasal 49 menentukan semua negara di dunia baik anggota maupun anggota PBB terikat secara hukum melakukan keputusan-keputusan Dewan Keamanan PBB. Ini penting mahasiswa. Jadi apa yang menjadi persoalan kasus-kasus baik di negara kita maupun negara internasional ini menjadi pijakan bagaimana ketika terjadi pada negara lain atau bagaimana jika terjadi situasi saat ini, baik Ukraina, Rusia, Israel, Palestina, dan seharusnya bagaimana PBB bertindak, harusnya sama ketika ini terjadi di Indonesia. Ketika PBB mengeluarkan aturan mengenai apa yang harus dilakukan Indonesia dan memberi peringatan keras kepada Indonesia agar yang melakukan kejahatan bertanggung jawab. Dan apa yang terjadi ketika negara-negara lain juga dengan hal yang sama melaksanakan kejahatan yang sama, tapi tidak secepat ketika di Indonesia pada saat itu adalah kasusnya Timor Leste. Ini menjadi perhatian kita, sehingga makanya penting hukum dan HAM ini dapat kita perlakukan, memahami keilmuannya untuk melihat secara internasional apa yang menjadi kendala hari ini, saat ini kita mampu mengkritisi kejahatan-kejahatan internasional. Oke, saya lanjut ya. Tinggal sedikit dalam resolusi ini kita terikat sesuai ketentuan pasal 25 Piagam PBB di mana Indonesia menjadi anggota PBB. Ini sangat mengikat kita. Jika keputusan ini tidak dilaksanakan pada saat itu, maka DKPBB dapat menjatuhkan sanksi kepada negara tersebut dari penangguhan hak istimewanya sebagai anggota PBB. Dalam pasal 5 mengeluarkan dari keanggotaan PBB, kemudian pasal 6 sanksi ekonomi, pasal 1 yang lebih buruk adalah Dewan PBB dapat memaksakan dengan cara apapun sesuai dengan serangan militer pada pasal 42. Ini jadi ada sampai serangan militer itu yang terberat. Tapi apa yang terjadi saat ini saya rasa akan menjadi hal yang aneh jika diperlakukan pada saat itu kasus kita di Indonesia Timur begitu cepat dan sangat tegasnya PBB, tapi bagaimana yang terjadi hari ini negara-negara lain saya rasa begitu lambat sehingga banyak sekali korban-korban yang berjatuhan, terutama hak anak, hak sipil, semuanya wanita yang mestinya dilindungi. Cukup banyak sekali korban yang tidak mendapat perhatian khusus baik dari PBB maupun dewan-dewan perdamaian lainnya.
Oke, seperti itu, mahasiswa ada beberapa hal tadi yang, Pak Fahmi sampaikan. Kalau kita lihat dalam substansi Konvenan Hak Sipil dan Politik, membahas mengenai hak dan kewajiban setiap negara, yaitu negara dapat menentukan nasibnya sendiri, pengelolaan sumber daya manusianya, serta mengenai janji negara verifikasi, menghormati, menjamin hak wilayah hukumnya dengan prinsip non-intervensi. Saya rasa sangat cukup bagus jika ini dilaksanakan hari ini, mampu menghargai itu semuanya. Karena dalam substansi Konvenan Hak Ekonomi Sosial Budaya, ya, pada bagian 2 itu mengatur tentang janji negara yang diatur pasal 2 sampai 4 Konvenan Hak Ekonomi Sosial Budaya. Dalam pembahasan ketiga tentang penegakan hak internasional ditentukan bahwasanya Konvenan Hak Ekonomi Sosial tidak bisa dipastikan bersifat mutlak, sangat tergantung pada sumber daya ekonomi yang dimiliki negara dan tidak sama antara negara satu dengan negara yang lain. Mungkin itu pesan saya bagaimana kita menyikapi sebuah hubungan internasional, hak-hak internasional ini dapat kita sikapi, dapat berlangsung sama. Juga terhadap negara-negara yang terjadi perang. Kalau kita lihat sejarahnya tadi, bagaimana kasus-kasus di Nuremberg, Jerman, kemudian di Rwanda, kemudian di Timur Timur, ini menjadi acuan kita pembelajaran bersama. Coba dipelajari lagi kasusnya, sehingga apa yang menjadi di tahun sekarang 2023 banyak kasus yang terjadi, harusnya ini penanganannya sama oleh lembaga-lembaga tersebut, tidak mengenal siapapun negara itu, apapun ras itu, dan bagaimana kulitnya. Saya rasa asas yang selalu kita teguh pegang, equality before the law, dalam hal apapun untuk memanusiakan manusia, saya rasa ini perlu ditegakkan. Tidak antar negara saja, mungkin semuanya peradaban yang ada di dunia ini harus menghargai antara manusia satu dengan manusia yang lainnya. Itu saja dari Pak Fahmi. Mungkin banyak kekurangan yang saya sampaikan, baik dari Universitas Flores maupun dari Unikama, mahasiswa Unikama. Jika nanti dalam penjelasan Pak Fahmi ini kurang jelas, nanti kita bisa dilanjutkan dalam diskusi forum di LMS pada, sehingga nanti ini tidak terikat oleh waktu dan ruang, sehingga itulah fungsinya kita bisa menikmati Spada LMS baik dimanapun berada, teman-teman baik di pegunungan maupun pada saat healing, jadi tetap berkontak, komunikasi, dan belajar. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia, selalu indah, dan sehat selalu.